hijau, naik pindah ke ini buy. Kita cari candle pembalikan. Ini naik warna hijau, dibalik jadi warna merah, kita pindah candle sell, profitnya banyak. Ini juga turun jadi hijau, berarti ada pembalikan buyer. Kalau buntutnya di bawah itu buyer, kalau buntutnya di bawah atas itu seller. Gitu ya. Berarti kalau buntutnya ini banyak di bawahnya, berarti Bapak Ibu bisa buy. Atau shadow-nya ini. Gitu. Oke, cara membaca ini, shadow di atasnya lebih banyak atau kena pembalikan, turun ke bawah berarti seller, kita sell di sini. Cara membaca candle gitu. Volumenya gitu. Ini juga turun warna merah dibalik dari warna hijau, pindah candle kita buy, profitnya banyak. Ini 1 jam tuh setengah 30 menit profitnya banyak, Pak. 7% dapat tuh 1 hari. Oke. Ini jam kita lihat kurang berapa menit nih? Kurang 10 menit. Ini masih naik turun. Wah, ini candlenya ini PHP ini jadi hijau ini. Kalau hijau kita buy ya Pak ya. Kalau closing di atas ya, berarti sellernya nggak mempan lawan buyer. Ini kalau closingnya hijau kita buy. Karena turun, merah jadi hijau, berarti kita buy. Ini candlenya kurang 10 menit masih bisa berubah. Oke. Ini masih loh, ini masih, oh ganti hijau ini. Nah, ini kalau hijau berarti ini candle pembalikan. Habis turun jadi naik warna hijau. Kalau closing di atas itu berarti bayarnya banyak. Kita ikutin pasar aja, kalau bayar banyak kita ikut buy. Itu caranya membaca candle kalau manual gitu. Terus gimana Pak nanti kalau terjadi pembalikan arah? Lah stop loss-nya di sini. Terus action kedua plan B-nya apa? Kalau kita masuk pasar buy di sini terus turun ke sini ke bawah sini. Ini kena stop loss, terus actionnya gimana? Biasanya orang kan seperti Bapak Ibu masuk ke sebuah gini, saya umpamakan rencana perampok itu ngerampok bank, waktu alarmnya berbunyi pasti dia akan telepon ke bosnya perampok. Dia teleponnya, Pak, alarmnya berbunyi. Nah, alarmnya berbunyi. Berarti dia akan melakukan apa? Mesti bosnya nggak ngomong, lari enggak. Mesti ngomongnya seperti di film-film itu, plan B. Nah, gitu. Plan B itu artinya setiap kita melakukan pekerjaan itu harus ada terplanning. Stop loss-nya di mana, masuk pasar di mana, waktu kita putar baliknya di mana. Nah, ini kalau warna hijau gini, nanti kurang 8 menit kita buy, pindah candle kita buy. Nah, terus stop loss-nya di sini. Di shadow di sini. Stop loss-nya di sini. Terus kalau kita di sini buy-nya 1, di sini boleh Bapak Ibu fighter dengan sell 3 atau sell 2. Tujuannya kalau sell 2 berarti untungnya cuma 1, kalau saya biasanya sell 3. Kenapa kok saya berani sell 3 di sini? Berarti ini misalnya kita buy di sini terjadi perlawanan turun ke bawah, berarti sellernya udah mau pegang kendali dan nge-break di bawah. Nah, kita bisa sell di bawah sini. B1 kena stop loss di sini, kita sell 3. Biasanya gitu. Robot saya biasanya kayak gitu. Karena fighter. Tapi kalau misalnya ini buy udah naik profit ya sudah. Oke, tunggu 7 menit kita mau masuk pasar. 7 menit kita mau pasar. Kalau candlenya kayak gini berarti apa Bapak Ibu? Kita harus buy. Karena ini turun nanti warna merah. Dibalik jadi warna hijau. Nah, kita harus buy. Beli. Ini luar biasa. Pasarnya mantap sekali. Berarti bayarnya sudah bisa menguasai pasar ini. Perlu diingat untuk pasar Bitcoin mengalami penurunan yang luar biasa. Jangan beli Bitcoin dulu. Nanti beli di harga 500. Sekarang habis kemarin 900 juta, sekarang udah turun 860. Kalau mau beli Bitcoin di harga sekitar 560 sampai dengan 700 itu boleh area bayarnya. Ini sedikit pengetahuan mengenai Bitcoin. Jadi nanti
Auto Trade Goal RTI ngeluarin yang namanya trading Bitcoin. Ya, trading apa itu? Apa namanya Bitcoinnya? Indodax atau Binance. Tuh, nanti ada robot Binance atau robot Indodax. Masuknya seperti Royalty itu. Kita nanti kembangin ke pasar kripto. Robotnya bukan hanya uang dan emas saja, kita bulan depan mau kembangin ke cryptocurrency. Cryptocurrency enak Pak, seperti saham. Kita beli, tunggu naik aja. Tapi untuk long term ya, untuk short term tidak bisa karena hanya one way transaction, artinya apa? Hanya melakukan transaksi buy aja, turun kita buy, kita averaging di bawah. Tapi kalau emas ini kan turun bisa sell, naik bisa buy. Kurang 5 menit lagi kita mau masuk pasar buy. Kalau terjadi candle kayak gini ya Pak ya, Bapak Ibu boleh buy nanti. Ini sangat bagus sekali untuk masuk pasar dengan buy. Beli. Tunggu settle dulu. Settle tuh gimana? Biar terbentuk secara tetap pindah candle ke sini kan M20 M30 tah. Berarti kita tunggu kurang 5 menit lagi. Kita masukkan pasar buy. Tapi kalau ini terjadi merah ya kita nggak bisa masuk buy, kita harus sell. Tujuannya kalau kita menunggu pasar tetap, kita bisa buy, kita bisa sell. Untuk yang baru bergabung, selamat datang. Robot RTI yang scalping sama Harvest Point 2 udah kita luncurkan. Robotnya gratis, hasilnya rata-rata kita sudah uji 30%. Ini luar biasa. Scalping. Oke. Ini kita kurang 4 menit. Bapak Ibu kalau melakukan transaksi silakan buy yang manual. Demo dulu juga apa-apa. Yang penting tahu cara kerjanya. Hasil itu nomor 2, yang penting tahu cara kerjanya. Oke, Bapak Ibu, tunggu konfirmasi. Kurang 3 menit kita melakukan transaksi buy. Beli emas. Dasarnya apa? Kan beli harus ada dasarnya. Dasarnya ini ada candle pembalikan. Tadi habis turun merah, dibalik jadi warna hijau. Berarti dalam satu candle sudah ada perlawanan antara buyer dan seller. Endingnya kalau warna hijau menang buyer, kalau warna merah berarti menang seller. Nah, kalau banyak buyernya kita ikut-ikut buy, kalau banyak sellernya kita ikut-ikut sell. Jadi kita kenapa kok ikut-ikut? Karena kita sebagai follower. Ini bisa jadi merah lagi nih. Ini lihat. Masih tadi hijau, merah, belum settle ya. Oke, terima kasih yang sudah bergabung. Untuk robot scalping dan Harvest Point 2 sudah kita luncurkan. Modalnya cukup $100. Modalnya cukup $100. Oke, terima kasih banyak yang sudah bergabung. Kita mau masuk pasar ya. Jam kurang 2 menit lagi. Nah, ini tadi pertanyaannya lucu nih. Kalau terjadi candle yang atas sama bawah seimbang, ini namanya kan kalau orang bilang itu doji. Doji atau candle galo. Terus cara masuk pasarnya gimana? Kalau ngebreak di bawah sini sell, kalau ngebreak di atas itu buy. Namanya doji, candle galo. Shadow di atas sama shadow di bawah itu hampir sama, itu namanya doji. Kalau orang Cina, orang Jepang ngomongnya doji. Candle yang batangnya di tengah, shadow-nya di atas sama, shadow-nya di bawah sama. Itu doji. Nanti kita sell-nya di sini. Kalau bentukannya kayak gitu, cara membaca pasarnya. Karena ini candle galo, nggak jelas. Ini kalau closing kayak gini, Bapak Ibu nanti tinggal pasang order di sini sell, di sini buy.
Soalnya nggak jelas antara shadow di atas dan shadow di bawah sama, hampir sama. Jadi kita juga pakai probabilitas. Kalau turun kita sell, kalau naik kita buy. Gitu aja. Naiknya harus di atas, shadow di atas, turunnya harus di bawah shadow ini. Itu namanya kita mau cegat pasar sell dan di sini buy, di sini sell. Oke. Kita tunggu dulu, Bapak Ibu bisa melakukan demo. Silahkan nanti kalau terbentuk candle kayak gini terus, kita lihat dulu. Kurang berapa menit nih? Kurang 10 detik. 10 detik lagi, kalau nggak ada perubahan, berarti ini tersebut namanya candle doji. Oh ya, sudah fix ya. Pindah candle, dia robotnya sudah melakukan transaksi buy. Ini yang scalping ya, robot scalping. Jadi dia buy langsung. Karena dia membacanya masih trend up. Sudah melakukan transaksi buy. Oke, robotnya ini sudah melakukan transaksi buy. Ini robot scalping ya, cepat sekali masuk pasarnya, cepat sekali keluarnya, cepat sekali. Oke, sudah clear ya, sudah masuk pasar, cepat sekali. Profitnya berapa? Ini profitnya sedikit ini, luar biasa. Profitnya 0,32. Nah, scalping gitu Bapak Ibu ya, cepat sekali. Cukup 1 menit. Nah, sudah profit luar biasa. Hari ini scalpingnya udah profit $7 dengan modal 1.000 US. Nanti dia bekerja selama 24 jam. Sidik-sidik tapi wakeh Pak. Satu hari targetnya sekitar 2-5%. Oke, Bapak Ibu boleh melakukan transaksi sell kalau tembus di sini. Shadow bawah. Kalau tembus di shadow atas bisa melakukan buy. Kenapa kok gitu Pak? Kok nggak pasti sell atau buy? Lah, soalnya candle ini namanya candle doji. Tapi dia akan menyentuh di bawah ini kalau buy, kalau menyentuh di atas akan sell. Karena shadow di atas dan shadow di bawah hampir sama. Ini kekuatan buyer dan sellernya hampir sama. Ini shadow di bawah ini seller. Buyer. Yang di atas seller. Ini kalau diukur hampir sama. Kita lihat, kita ukur ya berapa pip. 199 pip. Wah, hampir sama. Ukur ya 190-an, 190-an, hampir sama. Itulah namanya doji. Atas bawah hampir sama anunya, shadow-nya. Kalau kita masuk pasar tunggu sell di sini Pak, break di bawah sini kita sell. Break di atas kita buy. Kalau ini nge-break di atas Bapak Ibu bisa sell di sini. Nanti profit targetnya berapa? Targetnya sampai ke sini tok. Oke. Kita tunggu jam 9. Kita sell-nya di sini nanti. Nah, saya batas itu sell. Bentar. Sell-nya nanti di sini Pak. Sell-nya. Kalau mau trading manual, sell-nya di shadow di bawah.
Oh, bisi aneh dari ya, Bang. Assalamualaikum.